urapi Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi serukan haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Haleluya. Kita bertemu lagi di sore hari yang indah ini, di tempat ini. Haleluya. Tentunya pemuda-pemudi di kediamannya masing-masing. Kita percaya di tempat ini terjadi mujizat Tuhan, maka di tempat kediaman pemuda-pemudi juga terjadi mujizat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita sembah Dia. Mari kita bangkit berdiri. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Sebab hanya Yesus, nama di atas segala nama. Ku menyembah dalam
hadapan-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Disenangkan Engkau Tuhan oleh pujian penyembahan kami. Dan biarlah setiap kami pemuda-pemudi memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami juga Tuhan berdoa buat kebenaran firman-Mu. Pada hari ini kami kembali akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkan lebih lagi rahasia-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami melihat pada sore hari ini ada kuasa Roh Kudus yang melingkupi tempat ini. Amen. Yang melingkupi setiap pemuda-pemudi dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita suruhkan 3 kali amin. 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 Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Coba beri salam kepada kanan kiri saudara. Haleluya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ayo persilakan untuk pemuda-pemudi remaja untuk duduk kembali. Dan Haleluya. tiba saatnya kita akan memuji Tuhan bersama dengan musik. Kita memuji Tuhan, kita nyatakan buka mata hatiku. Haleluya. Haleluya. Woo! Sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita pujikan, buka mata hatiku. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Katakan buka mata hatiku. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, Kau layak kita nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, sembah kudus, kudus, kudus. Haleluya, bersama-sama kita nyatakan buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Nyatakan buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau yang layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Kudus, 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 biar ku memandang. Bersama-sama kita mengangkat tangan kita nyatakan kudus, 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 biar ku memandang. Katakan kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak
untuk setiap pemuda-pemudi remaja untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita akan Haleluya. memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Katakan ke kanan kiri ke saudara, katakan, siap memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan. Haleluya, bersama dengan musik kita memuji Tuhan. Terima sukacita surga. Haleluya. Bersama-sama kita memuji Tuhan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Katakan, terima sukacita surga. Sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat saksikan Kuasanya taklukkan badai yang bergelut. Bersama-sama kita melambaikan tangan kita. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya. Bersama-sama terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga. Sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita memuji Tuhan, musik memuji Tuhan. Haleluya. 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 Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lebih dahsyat lagi serukan, bangkit orang muda. Boom. Haleluya, bam. Bangkit orang muda. Lebih dahsyat lagi. Yang pemuda-pemudi di tempat kediamannya masing-masing harus lebih dahsyat lagi daripada yang di sini. Amin. Bangkit orang muda. Boom. Haleluya, kedengaran sampai sini. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Sebab dengan Tuhan kita dapat berjalan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Bersama Roh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Denganmu Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, berikan kemuliaan bagi Dia. Woo, ya.
kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya Tuhan. Dan selamanya Engkau Tuhan kami. Selamanya Engkau Raja kami. Selamanya Kau Tuhanku Yang terutama, takkan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Selamanya Kau Tuhan, Kau yang terutama. Berikan kemuliaan bagi Dia, haleluya. Dalam anugerah-Mu, dapat merasakan kemuliaan
Terpujilah namamu Tuhan Yesus, yang ajaib dan luar biasa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bisa hidup di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa berjalan terus bersama-sama denganmu. Menyenangkan Engkau Tuhan, di masa muda kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kemuliaan hormat hanyalah bagimu. Engkau Tuhan kami yang layak ditinggikan. Amin. Yang layak dimuliakan, diagungkan. Haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat, keagungan hanyalah bagimu saja Tuhan Yesus. Amin. Biarlah tiap-tiap hari kami mengagungkan Engkau. Haleluya. Tiap-tiap hari kami memuji Engkau Tuhan. Amin. Bermazmur bagi namamu. Haleluya. Bersorak-sorai bagi namamu Tuhan. Amin. Sebab Engkau Tuhan kami yang bertata bersemayam di atas pujian umatnya. Haleluya Tuhan. Pada saat kami memujimu, pada saat kami menyembahmu, saat itu juga Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir pada saat ini, melawan setiap kami, Amin. melawan setiap pemuda-pemudi. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pribadi lepas pribadi. Dan tidak ada satu pun Kau lalui Tuhan Amin. Yesus. Biar Engkau memuaskan setiap pemuda-pemudi ini di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mereka memperoleh kekuatan. Mereka memperoleh hal-hal yang baru daripada-Mu. Yang menyegarkan mereka Tuhan. Yang memperlengkapi mereka lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji namamu. Berkaryalah Tuhan. Amin. Nyatakanlah isi hatimu. Haleluya. Nyatakanlah Tuhan. Nyatakanlah atas setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan setiap pemuda-pemudi membukakan hatinya. Mereka menyambutnya dengan sukacita. Haleluya. Sehingga mereka dipuaskan. Mereka dikenyangkan Tuhan. Membuat mereka tidak pernah sama. Sebab firman-Mu hidup dan berkuasa. Amin. Firman-Mu itu tidak akan kembali sia-sia. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu ini. Saatnya Engkau berkarya Tuhan. Amin. Saatnya Engkau berkarya hingga pada akhirnya. Biarlah kehadiran-Mu setiap kami merasakannya. Kehadiran-Mu setiap kami bisa menikmatinya. Kehadiran-Mu Tuhan membuat kami bisa bersekutu dengan Engkau dalam nama Yesus. Biarlah Engkau menjadikannya. Sebab Engkau mengasihi setiap kami. Amin. Engkau mengasihi setiap pemuda-pemudi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami bersehati. Mengusirkan segala perjalanan setan kegelapan. Dalam nama Pengganggu, Yesus. pengacau. Dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran mengembara, menolak firman Tuhan. Tidak percaya pada firman Tuhan, mengeraskan hati. Dalam nama Yesus kami usirkan semuanya. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kami tahu Roh Kudus yang setia. Roh Kudus yang dahsyat akan bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita berkata. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk. Pemuda-pemudi. Haleluya. Dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya ya. Tentu ada berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Haleluya. Dan saudara semuanya harus membukakan hati, menerima sepenuhnya. Mari pemuda-pemudi saudara bisa catat. Karena kita tahu firman Tuhan ini memberkati saudara, memperlengkapi saudara. Firman Tuhan ini akan membebaskan, memerdekakan saudara ya. Membuat saudara tidak akan pernah sama. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita beri kemuliaan dahulu pada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap pemuda-pemudi bisa totalitas di dalam Tuhan ya. Itu tergantung kepada saudara. Kalau saudara mau memberikan hidup saudara sepenuhnya, seutuhnya, semuanya kepada Tuhan,
maka itu akan jadi dalam kehidupanmu. Tapi satu hal, tentu Tuhan mau supaya semua pemuda-pemudi bisa memberikan kehidupannya kepada Tuhan. Amin. Benar-benar totalitas saudara ya. Karena saudara sudah dipanggil Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan. Tuhan sudah memulainya pekerjaannya dalam kehidupan saudara. Tentu Tuhan akan mengerjakan seterusnya di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saudara akan dibawa lebih lagi. Ya, pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan saudara. Ya, karena saudara akan dibawa Tuhan kepada kehendak-Nya yang sesungguhnya. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita lihat dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara ya. Dikatakan tadi semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Haleluya, sepenuhnya, yaitu dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, inilah tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara ya. Sampai pada akhirnya dikatakan saudara itu terpelihara sempurna, baik roh, jiwa dan tubuh saudara dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu ini saudara harus ya diproses saudara ya, sampai ini jadi dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara mau diubahkan, saudara mau diperbarui supaya firman Tuhan ini benar-benar digenapi dalam kehidupan saudara. Kalau tidak, saudara tidak akan bisa ya. Jadi saudara memang harus memberikan hidup totalitas, sepenuhnya, seluruhnya, roh, jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, sehingga dikatakan tidak akan bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi ada perjuangan hingga sampai akhirnya. Amin. Jadi bukan hanya awalnya saja saudara ya. Roh saudara itu bisa bernyala-nyala. Roh saudara itu bisa ya menggebu-gebu ya. Tidak saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tapi sampai pada akhirnya, ini yang paling penting. Haleluya. Awalnya saudara perjalanan hingga pada akhirnya. Amin. Akhir saudara. Akhir sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Didapati saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Haleluya. Baik apa saudara? Baik roh, jiwa dan tubuh saudara. Sepenuhnya saudara. Ya, jadi bukan saja rohnya, bukan saja jiwa saudara, bukan saja tubuh saudara, tapi ketiga-tiganya ini harus saudara berikan. Amin. Totalitas sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, karena saudara sudah menjadi milik Tuhan, milik Tuhan sepenuhnya. Saudara sudah ditebus dengan darah Kristus, darah yang mahal. Oleh sebab itu hidup saudara itu berharga. Amin. Tidak kebetulan saudara diselamatkan di masa muda saudara, tentu tidak kebetulan. Itu adalah rencana Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Oleh sebab itu mari saudara tangkap visi Tuhan, tangkap rencana Tuhan dalam kehidupan saudara supaya saudara bisa mengerjakannya. Haleluya. Dan saudara tidak lagi ini saudara yang kasih nama Yesus tawar menawar dengan Tuhan ya. Tawar menawar, ikut Tuhan atau tidak ya, melayani Tuhan atau tidak ya. Mau memberikan hidup kepada Tuhan atau tidak ya? Beribadah kepada Tuhan atau tidak ya? Kompromi atau tidak ya? Berdoa atau tidak ya? Membaca firman Tuhan atau tidak ya? Tidak saudara yang kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Tidak ada lagi tawar menawar. Seutuhnya, sepenuhnya, totalitas. Saudara harus memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Amin. Itulah yang akan membuat Tuhan akan berkarya dalam kehidupanmu. Kalaupun engkau muda, Tuhan bisa memakaimu. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara bukan dipanggil hanya untuk diselamatkan, tidak, saudara itu terlalu kecil. Ada rencana Tuhan di masa muda saudara. Sebelum saudara masuk ke masa apa saudara? Masa keluarga
atau masa orang tua. Jadi masa muda ini hanya sekali. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara pergunakanlah. Haleluya. Saudara memberikannya. Nah kalau selama ini saudara belum menangkap apa ya rencana Tuhan yang sesungguhnya. Apa ya rencana Tuhan yang sepenuhnya, seutuhnya dalam kehidupanku. Kalau saudara belum mendapatkannya, saudara harus mencarinya. Amin. Supaya saudara mendapatkannya. Kalau saudara tidak mencarinya, saudara tidak akan bisa mendapatkannya. Maka hidupmu akan sia-sia. Saudara dalam Tuhan nanti sia-sia saja. Kalau saudara hanya ini sampai pada keselamatan saja. Padahal saudara, nah rencana Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi marilah berikanlah sepenuhnya roh, jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Haleluya. Nah ya bukan saudara yang kasih nama Yesus. Mungkin saudara berkata tahun depan lah. Ya, atau 2 tahun lagi. Atau 3 tahun lagi lah tunggu selesai kuliah. Oh tunggu nanti pekerjaanku ini apa ya baik. Ya, kedudukan. Nah dalam pekerjaanku baik baru aku menyerahkan. Nah hidupku sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Menyerahkan hidup sepenuhnya totalitas dalam Tuhan ini. Bukan berarti saudara semuanya menjadi hamba Tuhan atau full timer. Tidak saudara yang kasih nama Yesus. Bukan ya. Nah yang penting saudara yang kasih. Saudara tahu apa panggilan Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka saudara mengerjakannya. Haleluya. Oke puji nama Tuhan. Nah ya jadi ini yang Tuhan mau. Saudara harus mengetahuinya dan saudara harus mengerjakannya. Tidak bisa tidak. Amin. 1 Korintus 9 ayat 27. Haleluya. Yuk apa yang harus saudara lakukan ya? Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 9 ayat 27. 1, 2 ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini yang harus saudara lakukan. Melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya. Melatih tubuh saudara harus ada latihan. Amin. Harus ada latihan, saudara harus melatihnya. Tubuh saudara itu terdiri daripada banyak anggota. Ya kan, ada tangan, ada kaki, saudara. Ada mata, ada telinga, ada hidung. Nah terdiri daripada banyak anggota. Nah ini semuanya harus dilatih. Tangan ini harus saudara latih. Haleluya, kaki ini harus saudara latih. Amin. Harus dilatih, tidak bisa tidak saudara. Tiap-tiap hari. Kalau saudara yang kasih nama Yesus, tangan saudara sudah mahir. Ya mahir untuk bekerja. Tangan saudara sudah kuat. Tentu anggota tubuh yang lain saudara bisa latih. Saudara latih telinga saudara untuk mendengar apa saudara? Mendengar yang benar. Mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Roh Kudus. Haleluya. Kemudian saudara latih mata saudara. Supaya bisa melihat. Melihat apa saudara? Melihat yang baik. Melihat yang benar. Amin. Melihat apa? Rencana Tuhan. Amin. Itu semuanya dilatih. Tanpa saudara latih, saudara tidak akan bisa mendapatkannya. Jadi harus dilatih. Latihan itu saudara tiap-tiap hari. Amin. Bukan hanya pada saat saudara nyaman. Pada saat saudara, ya hidupnya saudara katakan senanglah. Aman. Di situ saudara baru bisa latih. Saudara yang kasih nama Yesus ya. Tapi situasinya tidak baik saudara berhenti berlatih. Bukan. Tiap-tiap hari harus dilatih. Haleluya. Pisau saudara supaya tajam di apa? Diasah. Tidak sekali. Tapi berkali-kali. Kalau pisau sudah tajam, saudara yang kasih nama Yesus, maka akan bisa dipergunakan. Haleluya. Bisa dipergunakan untuk memotong. Tapi kalau pisau saudara, nah itu tumpul saudara, tidak diasah. Nah mau bisa buat apa? Untuk apa saudara?
Nah, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pisau itu gunanya untuk apa? Untuk motong. Haleluya. Pisau hanya bisa memotong saudara dengan baik, bisa dipergunakan dengan baik jikalau tajam. Amin. Bagaimana supaya tajam? Diasah. Haleluya. Anak-anak Tuhan, bagaimana supaya Tuhan bisa pakai? Dilatih. Saudara harus melatih. Amin. Saudara latih tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara latih tiap-tiap hari. Saudara latih tiap-tiap hari berdoa. Haleluya. Saudara latih tiap-tiap hari memuji menyembah Tuhan. Saudara latih tiap-tiap hari membaca firman Tuhan. Saudara latih tiap-tiap hari untuk melakukan firman Tuhan. Inilah hidup saudara. Jangan mau keluar lagi saudara. Haleluya. Karena saudara sudah di dalam Tuhan, ya sudah hidupi saja. Kalau saudara keluar dari Tuhan, saudara membuang-buang waktu. Memperlambat rencana Tuhan jadi dalam hidupmu. Haleluya. Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Nah, kalau engkau tidak mendapatkannya, saudara tidak akan hidup dalam rencana Tuhan. Sia-sialah hidupmu. Apa yang kau dapatkan? Nah, dunia ini enggak kau dapat, perkara roh tidak kau dapat. Di dunia ya biasa-biasa saja, di perkara roh juga biasa-biasa saja. Lalu untuk apa hidupmu diselamatkan Tuhan? Untuk apa Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu? Untuk apa Roh Kudus yang dahsyat dalam hidupmu? Jikalau engkau tidak melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Semuanya itu bisa saudara ya. Nah, saudara sering mendengarkannya. Setiap saudara Tuhan berikan kesempatan yang sama. Tuhan berikan kesempatan yang sama ya. Tidak ada usiamu itu kok dipakai luar biasa. Karena apa saudara? Dia ambil kesempatan itu. Dia pergunakan, makanya dia bisa dipakai Tuhan. Kenapa saudara tidak bisa? Karena saudara tidak pergunakan kesempatan itu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi marilah. Mari ya, hidup saudara di dalam Tuhan. Amin. Latih. Dilatih. Jangan berhenti. Firman Tuhan berkata, saudara, seorang olahragawan. Yuk, buka coba 2 Timotius 2 ayat 5. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan saudara tahu, kalau dia mau memperoleh mahkota untuk sebagai juara, untuk menjadi juara, dia harus bertanding menurut peraturan. Peraturan yang sudah ditetapkan, gak bisa saudara menuruti peraturannya sendiri. Saudara mau juara, saudara mau berhasil, saudara mau berkemenangan, tapi saudara buat aturan saudara sendiri, gak bisa. Saudara harus ikuti aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu apa saudara? Firman Tuhan kebenaran. Amin, haleluya. Makanya saudara harus tahulah aturan dalam Tuhan itu apa. Membuat saudara bisa menjadi juara, membuat saudara bisa berkemenangan, membuat saudara bisa berhasil. Aturan Tuhan itu apa ya dalam hidupmu? Supaya engkau bisa menjadi juara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi seorang olahragawan aja harus mengerti, dia harus mengerti. Kalau enggak bisa saudara. Dia bayar harga, dia kerja keras untuk itu. Hanya untuk mendapatkan mahkota apa saudara? Yang panah. Dia latih, ikutin. Dia kuasai seluruh tubuhnya. Haleluya, bekerja keras. Supaya apa saudara? Memperoleh mahkota untuk menjadi juara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah ya, setiap kita firman Tuhan berkata, saudara, Roma 8, ditetapkan Tuhan menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Lihatlah, itu sebenarnya saudara, predikat saudara itu umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itulah saudara, menang saudara ya, menang saudara dalam segala hal. Tuhan sudah berikan kepada saudara. Tapi mari kerjakan, lakukanlah aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Supaya saudara bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang.
Amin. Nah ini tadi yang saudara lakukan apa? Melatih. Amin. Latih saudara. Ayo latih. Tanpa saudara latih, saudara tidak akan terbiasa. Ya, saudara yang kasih nama Yesus, tubuh saudara tidak akan terbiasa. Tidak akan terbiasa saudara mengikuti roh saudara. Nanti kita akan lihat saudara, firman Tuhan berkata, roh itu penurut, daging itu lemah. Makanya daging tubuh ini perlu dilatih supaya mengikuti roh. Kalau tidak saudara yang kasih nama Yesus ya, daging ini mau mengikuti ya keinginan saja. Daging ini berasal dari mana saudara? Berasal dari bumi, berasal dari dunia ini, berasal dari tanah. Tapi roh kita ini berasal dari Tuhan. Haleluya. Nah ingin saudara, daging ini inginnya apa ya? Nyaman. Haleluya. Daging ini inginnya apa saudara? Berlambat-lambat. Daging ini inginnya apa saudara? Tidur-tiduran, bermalas-malasan. Itu saudara keinginan daging. Menunda-nunda itu keinginan apa? Keinginan daging. Jangan saudara katakan, oh itu keinginan roh. Oh tidak saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah apalagi saudara pemuda-pemudi, keinginan daging saudara apa? Oke, saudara sendiri menjawab. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi daging ini perlu ditaklukkan. Amin. Daging perlu ditaklukkan. Haleluya. Jangan saudara yang kasih dalam nama Yesus saudara hanya di situ-situ saja. Saudara keluar sebentar, tapi masuk lebih lama lagi. Sudah dikeluarkan, saudara sudah keluar ya. Keluar saudara mungkin setengah jam, tapi saudara masuk lagi berjam-jam. Saudara sudah keluarkan keinginan daging tadi. Ya, tidak mau di situ lagi. Setengah jam, bisa. Tapi saudara yang kasih nama Yesus tidak bertahan lama. Masuk lagi. Makanya perlu dilatih. Latih. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau tubuh saudara dilatih maka tubuh saudara itu akan tunduk. Tubuh saudara itu akan patuh. Amin. Akan terbiasa. Ya, akan terbiasa, makanya latihlah untuk hal yang baik supaya terbiasa kepada hal yang baik. Mata saudara ini latih kepada hal yang baik supaya terbiasa. Jadi kalau saudara latih mata saudara untuk melihat hal yang baik, satu saat mata saudara melenceng kepada hal yang gak baik, saudara bisa menguasainya. Enggak lengket. Ya, misalnya melenceng saudara. Melenceng melihat hal yang gak, kemudian nah saudara, ya lengket. Enggak bisa, pasti saudara akan segera sadar. Saudara bisa menguasainya. Amin. Karena apa saudara? Dilatih. Tapi kalau tidak saudara latih, gampang. Gak usah pun saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya ditawarkan. Ya mata saudara sendiri akan mencarinya. Karena apa saudara? Karena tidak dilatih untuk hal yang baik. Telinga ini saudara kalau tidak dilatih kepada hal yang baik. Wow mudah sekali. Ya, kalau mendengarkan hal yang gak baik, gunjing, gosip. Wah bisa lebar saudara. Selebar apa? Ya, menjadi selebar apa saudara? Telinga apa? Telinga gajah. Benar kalau tidak dilatih. Tapi kalau saudara latih, ada gunjing, ada gosip, saudara langsung ini. Ya, pasti menyingkir, menguasainya. Itu enggak baik itu. Enggak perlu didengar seperti itu. Nah, saudara bisa apa sadar saudara bisa menguasai. Karena apa saudara? Dilatih. Haleluya. Kaki ini dilatih. Haleluya. Dilatih saudara, jangan terus di tempat tidur, jangan terus duduk. Berdiam, dilatih. Benar saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya. Kalau saudara latih, maka kaki saudara akan cekatan. Tapi kalau tidak saudara, kaki ini bisa bermalas-malasan. Ya untuk beranjak, untuk bergerak pun susah. Nah seperti apa saudara, firman Tuhan beberapa minggu lalu. Malas kan? Tangan ini untuk mengambil makan, untuk memasukkan ke mulut saja saudara. Enggan. Kenapa? Itu malas. Karena tidak dilatih.
Jadi harus apa saudara? Dilatih. Amin, latih saudara. Dan kuasai seluruhnya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, firman Tuhan berkata, roh itu memang penurut tetapi daging itu lemah. Roh itu penurut, berarti roh itu yang berkuasa karena penurut. Daging ini lemah, berarti roh itu bisa menguasai daging. Apalagi saudara memiliki Roh Kudus, oh lebih dahsyat. Luar biasa, bisa saudara kuasai. Sekarang tinggal saudara saja untuk mengerjakannya, untuk bertindak. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi mari dengan melatih tubuh saudara, saudara bisa menguasainya, maka roh saudara pun akan apa? Leluasa bekerja. Amin. Roh saudara akan luasa bekerja, membuat saudara tidak akan pernah sama. Saudara akan bertumbuh, saudara akan bertambah-tambah di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kemudian dikatakan, yuk, Galatia 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan karena keduanya bertentangan, sehingga kamu sama setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lihatlah, jadi selalu bertentangan. Gak bisa saudara katakan, ya aku dipimpin roh tapi saudara melakukan keinginan daging. Roh yang mana itu? Roh yang dari mana? Berarti roh yang dari mana? Roh dari yang neraka, bukan Roh Kudus. Ya, oh hari ini aku dipimpin Tuhan, gak apa-apa deh. Nah saudara ya, oh hari ini aku dipimpin Tuhan, malming, ya, dugem saudara, ya. Itu roh apa? Roh yang dari mana itu? Ya roh dari neraka lah, karena itu akan membawa saudara kemana? Ke neraka. Tidak akan mungkin membawa saudara ke sorga. Oh enggak apa-apa deh, sesekali. Masih muda, malming, ada undangan dari tetangga. Jangan-jangan saudara hari ini ada undangan ya. Oh ini kan ibadah kan selesai jam 7, masih bisa deh jam 8-an nanti ada undangan. Putuskan saudara. Haleluya, jangan mau lagi. Jangan katakan kepada Tuhan, maklumlah Tuhan masih muda Tuhan. Kan sedikit demi sedikit Tuhan mengalami pembaruan. Loh itu aturanmu, aturan Tuhan bagaimana? Tuhan katakan keluar dari sana. Haleluya, jangan kembali lagi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kalau saudara anak Tuhan berarti saudara dipimpin oleh roh Tuhan. Itu saja. Kalau saudara tidak dipimpin roh Tuhan berarti saudara tidak anak Tuhan. Dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi kalau saudara anak Tuhan dipimpin oleh roh, berarti keinginan daging ini bisa saudara apa lawan. Amin. Karena keinginan daging itu tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi senantiasa ini saudara ya, berlawanan. Tidak bisa bersatu itu keinginan daging dengan keinginan roh. Tidak bisa saudara. Keinginan daging itu maut. Keinginan roh itu kemana? Kehidupan yang kekal. Nah jadi jauh sangat beda. Ya, tidak bisa kompromi. Tidak ada pertemuan antara gelap dengan terang. Kalaupun saudara masih muda. Ya, latar belakang saudara atau saudara dipanggil lah. Nah dari kehidupan hal yang gak benar. Kan sudah saudara tinggalkan. Siapa yang dalam Kristus dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Saudara yang baru sekarang. Hal yang barulah saudara kerjakan. Jangan yang lama itu saudara kerjakan lagi. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Supaya lebih banyak lagi pemuda-pemudi di Yogyakarta ini bisa saudara bawa kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidupmu. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi katakan tadi keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging.
Kalau saudara ingin melakukan keinginan daging, sebenarnya roh saudara itu tidak mau loh. Tidak mau, tapi karena ini tadi saudara yang kasih nama tidak dilatih tadi, akhirnya daging tadi yang lebih dominan. Daging tadi yang lebih berkuasa. Akhirnya apa saudara? Keinginan daging tadi yang terlaksana. Keinginan roh tadi saudara tidak terlaksana. Jadi roh saudara tertekan. Tertekan roh saudara. Akhirnya makin apa saudara? Makin layu, makin kurus. Bisa saja bodi saudara makin ini, ya, makin mekar saudara. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, roh saudara bagaimana? Kekarkah dia seperti bodi saudara, seperti tubuh saudara? Nah, saudara harus bisa melihatnya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Kemudian dikatakan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Kalau keinginan daging saudara, tentu menginginkan supaya daging itu tidak ada di sini. Saudara ada di rumah, ya kan? Ini jam-jam berapa tadi? Mungkin saudara ini ya, jam-jam istirahat ya. Saudara jam 4 mungkinnya setengah 4 atau jam berapa tadi sudah siap-siap. Ya kan? Untuk bisa mengikuti saudara ibadah pemuda-pemudi. Kalau keinginan daging itu maunya jangan di sini. Ya kan? Haleluya. Maunya di mana? Ya di tempat lain lah, apalagi nih malam minggu. Saudara kan pemuda-pemudi. Apalagi kalau sudah ada si dia. Jangan-jangan saudara ada ibadah di sini tapi pikiran saudara kepada si dia. Dia. Huruf D yang kecil, bukan dia yang besar. Berarti kan sudah menduakan Tuhan. Padahal Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Tapi saudara, keinginan roh itu saudara apa? Ingin selalu beribadah. Amin. Ingin selalu perkara roh. Perkara-perkara baik. Perkara-perkara benar. Jadi saudara bisa saja ini melihat diri saudara ya, bagaimana? Saudara kan bisa lihat. Kalau diri saudara itu menginginkan perkara-perkara daging berarti saudara kedagingan. Tapi kalau diri saudara menginginkan perkara-perkara roh berarti saudara apa? Rohani. Haleluya. Karena dikatakan, mari kita lihat Roma 8 ayat 5 sampai 8. Jadi mudah saja ya. Jadi kalau saudara masih hidup menurut daging, saudara keluarlah segera karena itu akan menuju kepada maut. Kalaupun saudara berkata, "Oh, aku sudah anak Tuhan." Oke, bisa saja ganti nama. Ya, dahulu bukan anak Tuhan, sekarang anak Tuhan. Ya, hanya sekedar ganti nama, tapi kehidupannya belum anak Tuhan. Sudah dapat semuanya, kita baca dahulu. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8 ayat 5 saja. 1, 2 ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Haleluya. Jadi setiap orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging saja. Hidupnya habis saudara. Nah untuk keinginan-keinginan daging, ya keinginan daging ini banyak, nanti kita akan lihat. Hanya itu saja, seputar itu saja. Jadi kalau hidup saudaranya seputar itu saja, ya pikiran saudara, keinginan saudara, hati saudara, perasaan saudaranya di dalam daging ini saja, berarti saudara masih hidup di dalam kedagingan. Nah kalau saudara hidup terus di dalam daging, nanti akan dibawa kemana? Ke maut lah, neraka. Memikirkan hal yang dari daging. Dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi gairah dia memikirkan perkara-perkara roh. Gairah dia memikirkan apa anggota kelompok selnya. Haleluya. Bergairah dia memikirkan jiwa-jiwa baru. Bergairah dia memikirkan bagaimana jiwa yang kubawa yang minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin ya. Bergairah dia. Bergairah dia untuk apa? Melayani. Bergairah dia untuk apa ini? Beribadah.
Bergairah dia untuk apa? Berdoa, bergairah dia untuk bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Berarti saudara hidup menurut roh. Haleluya. Jadi sekarang bagaimana pemuda-pemudi? Sudah bisa kan saudara lihat diri saudara? Sekarang ini saudara hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Mudah saja untuk membedakan. Amin. Kalau saudara masih hidup menurut daging, saudara keluar. Keluar saudara. Keluar. Haleluya. Kembalilah hidup menurut roh. Amin. Ayat 6 dikatakan, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lihat saudara. Keinginan daging itu maut. Maut saudara, maut itu apa? Bukan hanya kecelakaan, saudara berkendara lalu kecelakaan. Bukan sekedar itu saudara. Ya, tapi maut ini apa? Menggambarkan apa saudara? Penghukuman kekal, neraka. Itulah upah daripada apa saudara? Keinginan daging. Kalau tidak keluar dari sana. Haleluya. Karena tidak ada kompromi saudara di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada kata kompromi. Tidak bisa saudara. Kalau roh, hidup menurut roh, hidup menurut roh. Kalau hidup menurut daging, ya hidup menurut daging. Gak bisa hidup menurut daging, tapi nanti saudara masuk surga. Oh gak bisa. Itu aturan saudara. Aturan saudara itu tidak berlaku dengan aturan Tuhan. Amin. Tetapi keinginan roh adalah hidup. Lihatlah hidup. Saudara akan hidup bergairah. Amin. Keinginan, cita-cita saudara, kemauan saudara yang benar itu akan hidup terus. Sesulit bagaimanapun itu tidak bisa dimatikan. Visi yang dari Tuhan itu terus hidup saudara. Haleluya, tidak akan pernah mati. Sesulit bagaimanapun hidup saudara, keadaan dunia ini, keinginan roh itu tidak akan pernah mati. Amin. Kenapa saudara? Karena percaya Tuhan sanggup saudara untuk mengerjakan, melakukannya. Sesulit bagaimanapun. Amin. Tuhan sanggup bukakan jalan. Ini keinginan roh. Hidup saudara tidak akan mati. Tapi hidup. Hidup saudara selama di bumi ini juga hidup di dalam kekekalan. Dan bahkan dikatakan damai sejahtera. Kalau saudara gelisah, khawatir, bimbang, ketakutan, terintimidasi, berarti saudara masih hidup di dalam daging. Tapi kalau saudara senantiasa dalam damai sejahtera Tuhan, kalaupun hidup saudara sulit, sukar hari ini, saudara ada pergumulan, ada ujian, tapi kalau hidup saudara dipenuhi dengan damai sejahtera, berarti saudara hidup menurut roh. Amin. Saudara tidak khawatir karena Tuhan sanggup bukakan jalan. Tuhan akan pelihara kehidupan. Amin. Tuhan akan menggenapi janjinya, memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalau misalnya baik-baik saja semua, lalu saudara terjadilah suatu mujizat Tuhan, itu sepertinya hal yang biasa. Tapi saudara yang kasih nama Yesus, keadaan saudara itu memang sudah sulit. Sudah sulit sekali. Sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Tidak ada jawaban, tidak jalan keluar. Tapi saudara tetap hidup dalam roh. Ada damai sejahtera Tuhan. Disitulah kan Tuhan akan nyatakan apa saudara? Mujizatnya. Wow, itu paling luar biasa. Kalau semuanya baik, lalu mujizat. Misalnya sesuatu yang inilah saudara ya. Suatu hal yang baik lagi terjadi dalam kehidupan saudara itu bisa saja baik, biasa saja. Tetapi semuanya sulit, sukar. Nah ya, menurut saudara, pemikiran saudara tidak ada jalan keluar. Tapi disitulah Tuhan nyatakan kuasanya. Wah, luar biasa. Itu menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Haleluya. Jadi mari saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, hiduplah menurut roh. Amin. Ya. Supaya saudara hidup dan memperoleh damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah.
Hal ini memang tidak mungkin baginya. Benar, tidak mungkin saudara keinginan daging itu saudara melakukan apa? Kehendak Tuhan, gak bisa. Tidak akan bisa, itu tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa melakukan kehendak Tuhan? Saudara, hanya bisa dilakukannya jikalau dia hidup menurut roh. Karena keinginan daging itu perseteruan itu berlawanan. Berlawanan saudara ya. Dengan apa saudara? Terhadap Tuhan ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Gak pernah itu keinginan daging itu gak pernah takluk itu pada firman Tuhan. Pada kebenaran gak bisa saudara. Selalu bertentangan. Haleluya. Itu gak mungkin. Ya. Jadi saudara yang kasih nama Yesus, kalau terus saudara dalam daging, tapi saudara datang beribadah pada Tuhan misalnya, ya, saudara datang berdoa, itu nggak bisa, itu nggak benar saudara, ya, tidak benar. Tapi hiduplah menurut roh, amin. Nah ya, kemudian ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, dia nggak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara terus hidup dalam daging, saudara juga datang pada Tuhan, saudara juga melayani, ini gak mungkin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi Tuhan tidak menerimanya, tidak berkenan, tidak layak. Kenapa saudara? Apa yang membuat saudara tidak berkenan? Apa yang membuat saudara tidak layak? Karena hidup di dalam keinginan daging. Membuat saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak layak saudara ya. Kepada Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Yuk kita lihat saudara, perbuatan daging itu apa ya? Galatia 5 ayat 19. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih nama Yesus, ya, ini Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia. Tentu sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi pelayan. Tapi satu hal saudara yang kasih nama Yesus, ya, supaya apa? Keluar dari, perbuatan daging. Dilakukan perbuatan daging tapi juga dilakukan. Dia katakan dilakukan perkara roh saudara karena dia melayani. Ya dia berdoa. Tidak akan bisa. Haleluya. Jadi mari bebas. Amin. Bebas saudara. Bebas dari percabulan. Ya, bebas dari kecemaran. Berikanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan cemarkan saudara. Ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, saudara cemarkan, tidak harus saudara misalnya pergi ke tempat hal-hal yang inilah ya, hal yang gak baik. Di kos saudara sendiri saudara bisa cemarkan hidup saudara. Ya, karena apa? Saudara punya alat, peralatan. Ya kan? Saudara bisa buka. Saudara cemarkan mata saudara, telinga saudara, bisa. Gak usah saudara bayar mahal. Pergi ke night club, ya KP. Nah, ya mabuk-mabukan saudara untuk pesta pora, tidak. Di kamar saudara sendiri, di apartemen saudara, bisa. Tapi saudara yang kasih nama Yesus lihat akibatnya apa? Tidak main-main loh. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, sia-sia hidupmu. Sia-sia keselamatan itu. Ya, sia-sia keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Kalau engkau terus hidup dalam hal ini. Jadi keluarlah, haleluya,
Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kenapa saudara? Karena saudara sudah punya kuasa. Amin. Saudara sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Jadi nggak ada lagi saudara, ya kuasa dosa dalam hidupmu. Yang berkuasa itu apa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berkuasa dalam hidupmu, tentu akan dibawa kepada perkara-perkara roh. Itu pasti. Haleluya. Kemudian dikatakan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ingin selalu berseteru. Ya dengan siapapun saudara, karena dia ingin selalu menang. Enggak boleh saudara direndahkan. Harga diri di mana? Ya kan? Apalagi dulunya saudara mungkin dia jagoan. Nah ya, belum bisa dikuasai. Nah main ya sedikit-sedikit, ingin berseteru. Kemana-mana saudara ingin cari apa? Seteru. Padahal kita kan kemana-kemana seharusnya mencari apa saudara? Teman damai, ya kan? Tidak saudara, tapi cari seteru. Di gang mana? Gang Melati, di gang Dahlia, wah ada seterunya. Kemudian perselisihan. Selalu saudara berselisih. Bersih tegang, ya, nggak mau saudara. Nah untuk apa? Diselesaikan. Nggak mau direndahkan. Pendapatnya, idenya harus diterima, nggak bisa enggak. Selalu selisih, ya. Terus saudara, ditantangnya, ditentangnya saudara. Nah tidak seperti itu, iri hati. Wah ini iri hati ya. Wah dia kok bisa begitu ya. Wah padahal dia di bawahku loh. Kenapa bisa seperti itu? Iri hati ya. Orang lain lebih daripada dia, iri. Orang lain lebih ganteng, lebih cantik daripada dia, saudara lebih bergaya mungkin ya. Wah dia iri. Sok sekali dari kampungan kok begitu ya misalnya. Ya gua saja dari kotaan gak begitu ya. Dia dari kampungan kok gitu. Wah ini saudara jadi iri. Gak boleh disaingi. Gak boleh. Harus dia yang lebih. Kalau ada saudara dia, wah disaing kok dia, wah kok dia duluan ya, dapat ya. Tidak seperti itu, amarah saudara. Haleluya, kita bisa harus kuasai, amin. Kepentingan diri sendiri egois saudara, ya nggak peduli dengan orang lain di luar dirinya. Nah ini apa saudara? Perbuatan daging. Nah kita dipanggil Tuhan saudara kasih nama Yesus untuk menjadi berkat. Berarti kita harus ini memikirkan orang lain lah di luar diri kita. Kalaupun saudara kita itu masih memikirkan diri kita. Karena ada apa pergumulan, ya ada yang kita kerjakan, harus ada yang kita lakukan. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus jangan mau dibatasi. Haleluya, jangan mau dibatasi dengan hal itu. Lalu kita berhenti untuk memberikan hidup kita kepada orang lain, memberikan hidup kita untuk melayani. Tidak saudara, mari kita kerjakan terus. Amin. Haleluya, percaya pada firman Tuhan. Tuhan akan mengerjakannya dalam hidup kita. Haleluya. Percederaan, apa ini saudara? Cedera ya, ya ingin selalu apalah ya? Ya berantem. Oke, roh pemecah, wah suka sekali saudara ya. Tidak suka, nah ada misalnya ini saudara. Bersehati, bagaimana supaya bisa membuat ini roh pemecah, gosip guncing, wow, ya. Padahal satu kata saudara, tapi dia buat menjadi satu kalimat. Nah bagaimana supaya pecah? Nah berjaga-jaga, haleluya. Jadi ucapan kita perlu jaga, amin. Kedengkian, kemabukan, masih ada yang dengki? Jangan saudara ya, oke lah ya. Kemabukan, masih ada yang mabuk? Mabuk apa? Mabuk Roh Kudus. Ini tadi kan keinginan daging. Masih ada yang mabuk? Bertobat saudara ya. Mabuk tentu minuman keras. Saudara bertobat, jangan lagi lah. Masakan anak Tuhan masih bisa minum minuman keras, masih bisa mabuk-mabukan. Sendiri di kamar ya. Mabuk sendiri saudara.
dengan musik yang ini. Dentam-dentum saudara, dia mabuk di kamar, gak ada yang lihat kok. Harus keluar, haleluya. Jangan lagi coba-coba, gak apa-apa kok. Ya udah tahu ketakarannya saudara. Takaran membuat mabuk dengan tidak mau dia sudah tahu. Oh gak apa-apa ya, sedikit aja, gak mabuk kok. Nah kalau yang sudah berpengalaman ngerti, jangan coba-coba lagi lah. Haleluya. Oke lah saudara yang tahu ya bagaimana. Tapi keluarlah dari sana. Kalaupun saudara punya pengalaman seperti itu sebelum dalam Tuhan, jangan bawa lagi pengalaman itu ya. Setelah saudara dalam Tuhan, saudara masih ingat itu. Oh ini malam minggu, kalau tanggal sebegini harus begini. Aduh indah sekali ya. Kalau saudara masih berkata indah, ya keinginan daging itu, wah saudara akan dibawa ke neraka lah. Kemudian dikatakan pesta pora dan sebagainya. Masih ada suka pesta pora, naik klub saudara? Ya masih tertarik, ada undangan. Ya, gua bayarin lah, ayolah, gampang. Aduh takut deh. Aku kan sudah beda, gak apa-apa. Ayolah, sesekali. Ya saudara pun dibawa, kembali lagi manusia lama. Saudara kan sudah ditarik. Gak mungkin saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus itu gak ada akibatnya dalam hidup saudara. Pasti ada akibatnya. Besok-besok saudara diajak, gampang lah, sudah gampang. Gak sesulit yang pertama tadi. Sudah mudah. Karena saudara masih tertarik. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lihat. Mahal bayarannya. Haleluya. Jadi bayarannya itu saudara bukan hanya saudara gagal. Misalnya gagal kuliah, gagal bekerja. Gagal apa saudara ya? Masuk dalam rumah tangga. Bukan hanya batas itu. Tapi apa saudara tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bayarannya nanti kalau saudara tidak keluar dari keinginan daging ini. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah pasti saudara tidak akan suka lah perkara-perkara roh. Padahal Tuhan sudah memanggilmu. Tuhan sudah panggil supaya Tuhan pakai. Tuhan mau memakaimu. Jadi berikan hidupmu, amin. Keluar dari perkara-perkara daging. Haleluya. Oke, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah ini yang Tuhan mau saudara. Inilah keinginan roh. Amin. Ada kasih, haleluya. Ada sukacita saudara. Ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kuasai dirimu saudara. Supaya tidak hidup lagi dalam perkara-perkara daging. Jadi saudara berkuasa, jangan saudara kata inilah Tuhan, hidupku Tuhan. Nah kuasailah Tuhan. Loh kalau saudara nggak mau bertindak, bagaimana saudara bisa keluar? Tapi saudara terus depan itu, ini Tuhan, ini hidupku Tuhan. Tapi di depan ini terus saudara. Ya, perkara-perkara nggak bisa. Haleluya. Jadi punya apa saudara? Penguasaan diri ya. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut saudara ya. Jadi tidak ada hukum yang menentang. Kalau saudara hidup dalam roh. Bahkan didukung oleh firman Tuhan. Didukung oleh Tuhan. Didukung oleh kebenaran. Tuhan akan mendukung saudara. Kalau saudara hidup di dalam roh. Tapi kalau saudara tidak hidup dalam roh, Tuhan tidak akan mendukung saudara. Jadi jangan katakan Tuhan sertai aku Tuhan. Tapi saudara pergi. Ya, pergi ke kegelapan. Ya nggak bisa lah saudara. Tuhan itu nggak bisa kompromi. Amin. Haleluya. Masa Tuhan sertai saudara di night club? Iya Tuhan sertai, aku mau menginjil ini Tuhan. Duh Tuhan kasihan sekali dia jiwa Tuhan. Aku kan dipanggil dari sana. Iya kalau dipimpin Tuhan saudara ke sana. Kalau saudara belum kuat, saudara yang akan diapain?
Hah? Iya, saudara akan dibimbing kembali ke manusia lama. Ya semua ditawarkan di situ saudara. Minuman, ya segala sesuatunya lah ya, saudara tahu. Kalau saudara tidak kuat, ya saudara kembali lagi lah, wah ya ke manusia lama lagi. Tidak seperti itu, haleluya. Okelah, puji nama Tuhan. Ingatlah saudara ya, masa muda saudaranya sekali. Pergunakan untuk Tuhan, karena Tuhan sudah manggil saudara. Belum selesai loh. Ya, kayak puji nama Tuhan. Roma 12 ayat 1, yuk. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan pasti saudara ya berkenan dengan ibadahmu. Kalau apa? Ini tadi, kalau kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup saudara, bukan mati, yang hidup. Hidup itu apa saudara? Yang bergerak di dalam Tuhan. Amin, mengerjakan keinginan-keinginan Tuhan. Haleluya, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Wow, Tuhan terima saudara. Pasti saudara akan mendapat upah. Tidak sia-sia ibadahmu. Kalau kau mempersembahkan apa tubuhmu. Ya, bukan pada saat ibadah. Tapi di luar ibadah juga. Haleluya. Saudara tetap mempersembahkan tubuh saudara, hidup saudara sebagai persembahan. Haleluya. Yang hidup dan yang kudus. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi tidak hanya saat ibadah ini kudus saudara bisa menguasai diri, ya saudara sungguh-sungguh. Tapi di luar dari ibadah saudara kembali lagi. Itu bukan ibadah yang sejati. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mudah saja sebenarnya, sederhana. Saudara mau cari ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ini persembahkanlah tubuhmu. Tubuhmu, tadi firman Tuhan berkata saudara, tubuh itu terdiri daripada banyak anggota, semua serahkan pada Tuhan. Totalitas, amin. Haleluya, sebagai persembahan yang hidup, bergerak, bertindak di dalam Tuhan. Dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi saudara sukalah perkara-perkara roh. Bergairah saudara, jangan saudaranya bergairah. Kalau misalnya melakukan apalah ya kesenangan-kesenangan daging saja. Ya tidak seperti itulah ya anak Tuhan, apalagi sudah menjadi pelayan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita lihat Kisah Para Rasul 17 ayat 28. 1, 2 ya. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Amin. Nah beberapa minggu ini kan berbicara tentang apa saudara? Hidup sebagai anak Allah. Keturunan Allah. Nah keturunan Allah itu apa saudara? Di dalam Tuhan itu hiduplah, bergeraklah. Haleluya. Amin. Ya jangan berdiam saja, tidak mau tahu. Ya bagaimana ya supaya ibadah mudah-mudi dia ya? Supaya lebih baik lagi, supaya lebih bertumbuh lagi, supaya bertambah-tambah. Bagaimana ya supaya pemuda-pemudi di luar sana bisa dimenangkan, diselamatkan. Loh ini kan masa-masa sulit, masa pandemi. Tapi kan ada Roh Kudus, ada hikmat daripada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau kita bergerak, kita pergi pasti bisa. Jangan kesulitan ini menjadi apa saudara? Menjadi alasan. Nah kemarin saudara saya kunjungan, karena memang selalu sudah ada di hati saya. Ya, kami sudah pergi memang mengunjungi saudara, tapi tidak ketemu. Tapi tetap terus ada di hati saya. Wah ini harus pergi, ini harus pergi. Gak bisa, harus pergi nih. Kami pun pergi saudara. Benar saudara yang kasih nama Yesus. Memang dia perlu pertolongan. Dia curahkan isi hati sampai dia menangis. Dan sebelum kami ke sana kami juga mendapat jiwa. Nah kan pergi saudara, kan begitu mudahnya saja, tinggal bertindak. Tuhan sudah persiapkan.
Tapi kalau kita tidak bergerak, kita tidak pergi, apa yang kita dapat? Gak dapat apa-apa. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi di dalam Dia, dalam Tuhan kita hidup. Amin. Hidup untuk apa? Untuk bergerak. Haleluya, ikutilah kegerakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan mau saja, kegerakanmu saja. Programmu banyak sekali. Hari Senin ke sini, hari Selasa ke sini. Oh ini mau libur ya, nanti dengan si ini ke sana. Ya. Ya, jadi tidak hanya bergairah dengan hal itu, tapi saudara bergeraklah, ikutilah pergerakan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara harus memberikan hiduplah. Nah sepenuhnya ya, totalitas kepada Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus ya. Jangan lagi tunda-tunda. Yolah. Ya, jangan tunda-tunda. Kalau saudara tunda itu memperlambat rencana Tuhan jadi dalam hidupmu. Bisa-bisa saudara tidak sampai rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau tunda terus, Tuhan sulit, Tuhan susah Tuhan. Kalaupun keadaan itu saudara lihat memang seperti itu. Tapi yolah bersama dengan Tuhan pasti bisa. Ada jalan keluarnya kalau engkau mau bergerak di dalam Tuhan. Amin. Kayak puji nama Tuhan. Jadi mari semua pemuda-pemudi, berikanlah hidupmu, roh jiwa tubuhmu, persembahkanlah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya, Tuhan akan disenangkan, saudara akan mendapat upah daripada Tuhan. Sehingga masa mudamu tidak akan sia-sia, karena Tuhan akan memakaimu sesuai dengan rencana yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati, mari kita semuanya bangkit berdiri. Tuhan, inilah rindu kami Tuhan kepadamu. Menyembahmu Tuhan, meninggikan namamu. Kami datang kepadamu Tuhan. Mempersembahkan hidup kami, tubuh kami. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Karena itulah ibadah yang sejati. Mari kita mengangkat hati kita. Angkat kedua tanganmu. Tanda engkau menyerahkan hidupmu, tubuhmu kepada Tuhan. Mari kita nyatakan, inilah rinduku kepadamu Tuhan. Nyatakan segenap hatimu. Sampai engkau benar-benar menikmati hadirnya Tuhan dalam hidupmu. Ora basaka rabatila basaka rabataka rabatana Tuhan. Seluruh jiwaku memujimu. Ku menyembahmu ya Allah. Berikan hatiku.
pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu hari ini Tuhan sudah berbicara kepadamu. Engkau sudah mendengarkannya, engkau sudah menerimanya. Sekarang marilah, mari lakukanlah. Mari lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Lakukanlah apa yang Tuhan mau dari hidupmu. Apa yang Tuhan kehendaki dari hidupmu. Mari kerjakan, mari lakukan dengan bersegera. Tinggalkanlah, lepaskanlah dari hidupmu apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keinginan-keinginan daging dalam hidupmu yang masih bercokol dalam hidupmu, lepaskanlah. Engkau punya kuasa untuk melepaskannya di dalam nama Yesus. Mari persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah yang Tuhan mau dari hidupmu. Supaya melalui kehidupanmu nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Engkau berjalan bersama-sama dengan Dia. Engkau berjalan dalam kebenarannya. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Ini pemuda-pemudimu Tuhan. Mereka tidak menunda-nunda lagi tuh memberikan hidupnya, mempersembahkan tubuhnya kepadamu. Mereka tidak berlambat-lambat lagi Tuhan. Mereka tidak tawar-menawar Tuhan. Supaya masa muda mereka, masa muda yang berarti dalam Engkau. Masa muda yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan kuasa yang Kau berikan, kebenaran yang Kau berikan, itu bekerja dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Pemuda-pemudi, kalau hari ini Tuhan berbicara kepadamu, mari patuhilah. Patuhi. Jangan kau mengeraskan hati lagi. Mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Bapa yang baik, kuasa-Mu bekerja atas setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Kuasa Roh-Mu Tuhan, kuasa firman-Mu memerdekakan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap pemuda-pemudi ini, mereka benar-benar mempersembahkan tubuh mereka, mempersembahkan roh mereka, jiwa mereka kepadamu Tuhan. Pakailah setiap mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Dari setiap pemuda-pemudi Kau pakai mereka. Dalam nama Yesus, untuk itulah Tuhan Engkau menyelamatkan mereka. Untuk itulah Tuhan Engkau memanggil mereka. Biarlah jadilah atas setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, roh jahat setan penipu kegelapan, keinginan-keinginan daging keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tinggalkan setiap pemuda-pemudi ini. Mengeraskan hati, menunda-nunda berdalih keluar, kemalasan keluar. Tidak peduli lagi kehidupan rohani yang keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan menjadi milik pemuda-pemudi. Amin. Roh yang hormat kepadamu Tuhan Amin. menjadi milik pemuda-pemudi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Tentu Engkau akan bekerja seterusnya Tuhan. Engkau tidak akan berhenti berkata-kata Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya. Kami ucapkan selamat datang bagi saudara pemuda-pemudi yang baru pertama sekali beribadah bersama dengan kami Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Yogyakarta. Dimanapun saudara berada pada saat ini, adakah saudara beribadah sendiri atau bersama dengan teman-teman saudara? Tuhan Yesus memberkati dan kami mau berdoa untuk saudara, diperdamaikan dengan Tuhan, karena firman Tuhan berkata semua orang telah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut, tapi kasih karunia adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita genapkan firman Tuhan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan, maka saudara akan diselamatkan. Mari saudara ulangi, ikutin apa yang saya ucapkan, apa yang saya doakan. Mari ulangi kembali dengan sikap berdoa. Tutuplah kedua mata saudara. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. pada saat ini Tuhan, Pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. Saya datang kepadamu. Saya membukakan hati saya Saya membukakan hati untuk saya menerima Yesus untuk menerima Yesus dalam kehidupan saya dalam kehidupan sebagai saya. Tuhan, sebagai juru selamat pribadi saya. sebagai juru selamat Tuhan pribadi Yesus, saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya sadar saya orang berdosa Tuhan. saya orang berdosa. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Biarlah darah-Mu Biarlah darah-Mu bekerja pada saat ini, bekerja pada saat menguduskan, Menguduskan, menyucikan menyucikan segenap kehidupan saya, segenap kehidupan sehingga saya Sehingga saya menjadi ciptaan baru menjadi yang ciptaan lama baru. sudah berlalu, yang lama sudah sesungguhnya yang baru sudah datang. sesungguhnya yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini Malam ini saya sudah menjadi anak-Mu. saya sudah Saya menjadi memperoleh hidup yang kekal. Saya memperoleh Saya hidup akan yang mengikut Tuhan Yesus Saya mengikut Tuhan dengan Yesus. sungguh-sungguh, Dengan dengan sungguh-sungguh, setia. dengan setia. Tuliskanlah nama saya Tuhan Tuliskanlah nama saya, dalam Tuhan. kitab kehidupan-Mu Dalam kitab di kehidupan-Mu. sorga yang kekal. Di sorga yang Dan saya sudah memiliki kuasa Dan saya sebagai sudah anak Tuhan. Sebagai Di anak dalam Tuhan. nama Yesus, Di dalam nama saya Yesus. mengusirkan Saya segala mengusirkan pekerjaan setan, segala pekerjaan kegelapan, kegelapan, kutuk dosa, kutuk dosa, sakit penyakit, sakit penyakit, kegagalan. kegagalan. Dalam nama Yesus, Dalam nama saya Yesus. usirkan. Saya usirkan. Dalam nama Yesus, Dalam nama demi Yesus. nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama dalam saya. kitab kehidupan-Mu Dalam kitab di kehidupan. sorga yang kekal. Di sorga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus datang Jikalau Tuhan Yesus kedua kalinya, kedua kali. kali, tentu saya bersama-sama dengan Tuhan. tentu saya bersama-sama dengan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, setia terus untuk mengikut Tuhan, karena Tuhan sudah memulainya pekerjaannya dalam kehidupan saudara. Kami akan berdoa, adakah di antara pemuda-pemudi yang dalam pergumulan di dalam hidupnya atau ada yang sakit, kami akan berdoa. Kuasa Tuhan luar biasa, sebab Tuhan hidup, Dia mendengar menjawab doa. Puji nama Tuhan. Kalau saudara sakit, letakkan tangan kiri saudara kepada yang sakit dan tangan kanan saudara angkat ke atas. Mari kita semuanya, pemuda-pemudi, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Yesus, lawatan-Mu terjadi Tuhan atas setiap pemuda-pemudi ini, dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, jikalau mereka sakit, sembuhkanlah. Kuasa bilur-bilur Yesus bekerja dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, menyembuhkan, membebaskan, mentahirkan mereka dari segala sakit penyakit. Sembuhlah dalam nama Yesus. Jikalau mereka memiliki pergumulan hidup, Tuhan Yesus, Tuhan, Kau menjadi jawaban dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi. Jalan keluar yang daripada-Mu ada terjadi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasa Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman. Haleluya, pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Semuanya diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Gembala kita. Amin. Amin. Yang diberkati katakan saya. Saya. Sekali lagi katakan saya. Saya.
Untuk hal itu sama-sama kita katakan terima kasih Bu Gembala untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, ya. Terima kasih Bu Gembala untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, selamat datang kepada saudara-saudari kami yang baru bergabung bersama kami di ibadah live streaming GKI Yogyakarta. Mari tetap setia ikutin ibadah-ibadah kami melalui Facebook GKI Yogyakarta. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman kita. Untuk pengumuman kita yang pertama, ibadah Minggu Raya pagi di Facebook GKI Yogyakarta. Mari semua umat Tuhan mempersiapkan dirinya untuk ibadah Minggu pagi jam 8. Haleluya. Jangan ada yang telat bangun. Haleluya. Semuanya sudah stay sebelum jam 8. Haleluya. Untuk ibadah Minggu sore di gedung pertemuan Ricci jam 5 sore. Haleluya. Bagi semua umat Tuhan yang sudah diaturkan untuk datang ibadah Minggu sore, mari datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk ibadah kita minggu depan, ibadah pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Masih bergairah semuanya? Amin. Puji Tuhan masih bergairah. Haleluya. Haleluya. Nah, untuk ibadah pemuda-pemudi kita minggu depan jam 5 sore di Facebook juga. Haleluya. Live streaming. Haleluya. Di Facebook GKI Yogyakarta. Mari semua pemuda-pemudi remaja, jangan ada acaranya di luar ibadah. Haleluya. Mari pastikan tetap ikuti ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menabur. Bagi saudara-saudara yang ada di kelompok sel, bisa diberikan taburannya kepada pelayan kelompok sel atau bisa ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita menabur, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih, kami ucap syukur kasih melalui biasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang semakin menguatkan iman kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan menabur ya Tuhan Yesus. Berkatilah setiap tangan-tangan yang menabur ini ya Tuhan Yesus. Engkau kembalikan dalam kehidupan kami 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda dalam kehidupan ini kami ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu, karena kami percaya bahwa bagi siapa yang menabur akan menuai ya Tuhan berlipat-lipat ganda. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Dan dalam nama Yesus kami usirkan kekikiran roh pelit tidak berkuasa dalam nama kekhawatiran, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya, kita yang mau nabur dengan sukacita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menabur bersama dengan musik. Kita memuji Tuhan, kita katakan, oh ku bersyukur. Haleluya. Jadi bencanamu,
Terpujilah nama-Mu Tuhan, sudah memberkati, sudah melawat ibadah pemuda-pemudi remaja ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik bagi setiap pemuda-pemudi remaja yang sudah beribadah Tuhan. Tentulah Engkau sudah memberkati mereka secara pribadi dan tidak ada satu pun Tuhan lalui di dalam nama Yesus. Kehidupan mereka berkemenangan sepanjang minggu ini. Amen. Sebab roh Tuhan, firman Tuhan ada dalam hidup mereka dan mereka melakukannya, mereka mengerjakannya. Dalam nama Yesus mereka tidak akan pernah sama Tuhan. Sebab mereka hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam roh. Jadilah Tuhan atas setiap pemuda-pemudi di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, terima kasih Bapa yang bersorga untuk pujian penyembahan, ya, musik Tuhan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan, menjadi persembahan harum menyenangkan Engkau. Terima kasih untuk pelayan-pelayanmu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, bahkan semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka, segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan. Tentu tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Amin. Terpuji namamu Bapa yang baik, syukur bagimu Tuhan. Dan kami sangat percaya Sabtu depan tentu ibadah pemuda-pemudi lebih berkemenangan, Amin. lebih luar biasa lagi. Pemuda-pemudi akan lebih bergairah lagi untuk datang beribadah kepadamu dan lebih banyak lagi. Amin. Pemuda-pemudi akan beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagimu Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripadamu tetap menjadi milik kami. Kami tidak tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala setan, kegelapan, maut, celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok yang jangan usia pelanggaran kami usirkan dalam nama Yesus. Minus, wabah, COVID-19 kami tolak dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus tidak bisa berdamakan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami terima berkat daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus